Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sejarah berdirinya PT Mektan Babakan 7 Tama, singkat PT MBT Utama. MBT Utama didirikan pada tahun 1974. Pada saat itu, sebagai seorang pengrajin, saya mencoba memproduksi peralatan ini dengan cara menjiplak produk yang ada. Kemudian setelah sekian tahun, setelah 6 tahun kita lakukan itu, ternyata produk ini laku dan bisa dipakai dengan cara membuat alat yang menjiplak barang yang sudah ada di laboratorium, kemudian kita bikin barang yang sama dan ternyata bagus. Nah, kalau ditanyakan dari mana saya mengetahui tentang peralatan ini, pada tahun sebelum tahun 74 saya masih dinas di TNI Angkatan Udara dan saya diserahi sebagai pimpinan pelaksana pekerjaan bandara di Kalimantan Tengah. Jadi saya membangun di sana bandara Palangkaraya, Pangkalan Bun, Sampit, Muara, PW, Buntok. Saya mengupgrade lapangan itu dan saya menemukan pengalaman luar biasa dalam rangka penelitian tanah, pekerjaan beton, aspal pada saat itu, sehingga saya melihat alat-alat yang teman-teman konsultan membawa itu ternyata alat-alat semuanya impor. Lantas saya tertarik dengan alat itu, saya pulang ke Bandung pada tahun 74 dan saya mencoba untuk membangun alat-alat itu atau memproduksi alat itu untuk supaya bisa diproduksi dan akhirnya berhasil. Setelah 6 tahun saya berhasil melakukan itu, saya berpikir bahwa ini perlu kita tingkatkan menjadi pabrik yang tadinya hanya sebuah bagarasi di Jalan Babakan nomor 7, makanya namanya Mektan Babakan 7, mekanika tanah. Mektan itu Babakan 7, alamat rumah saya di Babakan 7 di Cimahi. Dan pada saat itu, maka setelah 6 tahun kemudian saya mencoba bahwa sebuah pabrik yang dibangun harus ada modal. Modal itu saya mencoba jalan ke Bapindo, Bank Pembangunan ya, Indonesia pada saat itu. Di Bapindo ternyata saya menemui kendala karena saya masih dinas di TNI Angkatan Udara. Dan dinas di TNI Angkatan Udara pada tahun 80 saya masuk ke Bapindo itu. Saya masih dinas di TNI Angkatan Udara dan saran Bapindo bahwa kalau Anda mau minta kredit berarti Anda harus berhenti dari TNI Angkatan Udara. Dari pertimbangan bahwa alat ini sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, sangat dibutuhkan oleh dunia kontraktor dan sebagainya, maka pengalaman ini akan saya kembangkan di tempat memproduksi alat ini dan akhirnya saya minta kepada komandan untuk bisa mengundurkan diri sebagai pensiunan dini sebagai seorang perwira yang pada waktu itu dinas di Sekolah Staf Angkatan Udara atau SESPO AU di Lembang. Saya minta berhenti dan saya alhamdulillah bisa membangun pabrik berkat Bapindo memberikan kredit kelayakan pada tahun 80 sebanyak 73,5 juta. 73,5 juta separuh saya pakai bangun pabrik di Cimareme yang terkenal dengan jalan Cimareme 340A pada Larang, dan separuh saya pakai ke luar negeri. Luar negeri bukan ke jalan-jalan, tetapi saya mengunjungi semua pabrik yang ada di beberapa negara yang memproduksi alat ini untuk studi banding. Saya ke Amerika, saya ke pabrik Soil Test dan ke pabrik Cobalt Toffler, saya ke India, saya ke pabrik Mutiwala, saya ke Jepang, saya pabrik Tani Puji dan Maruto, saya kemudian ke Milan, saya kemudian untuk kontrol dan pabrik yang namanya kontrol itu di Milan. Beberapa negara lagi ada di Jerman, ada beberapa tempat lagi saya kunjungi untuk bersama-sama untuk melihat bagaimana perkembangan sebuah pabrik. Di sana saya punya pengalaman bahwa pabrik itu semua dengan investasi besar. Lantas saya kembali ke Bandung walaupun dengan kecewa karena saya dengan investasi sederhana dengan 40 juta saja kami bisa investasi, pada mereka di sana sudah sampai 40 juta US dollar, kita 40 juta rupiah saja. Oke, kami bangun dengan sederhana, tetapi saya punya bekal dari luar negeri. Semua katalog yang saya kunjungi tadi itu seperti yang dari kontrol Italia, yang Mutiwala, kemudian Jepang, kemudian Amerika, Inggris, ini saya kunjungi juga. Nah kemudian kita bawa semua di dalam negeri, kemudian saya melihat katalog-katalog mereka, kemudian saya membangun katalog saya yang MBT Utama. Lahirlah katalog MBT Utama yang berwarna dan diharapkan tidak memberi pesan bahwa semua katalog itu dalam bahasa Inggris, maka katalog MBT juga dalam bahasa Inggris. Karena apa? Standar yang kita pakai adalah ASTM.
standar American standar. Rata-rata semua alat American standar, kecuali juga ada tambahan dari JIS Jepang, kemudian dari British standar dari Inggris, dan juga yang terpaksa kami ikuti apa kemauan customer kita di Indonesia. Indonesia sudah terlanjur menggunakan British standar, American standar, kemudian Japanese standar, semua pakai itu. Tapi kalau waktu itu India masih pakai American standar. Jadi saya terpaksa mengikuti produk itu, mereka minta standar. Dan akhirnya kami masuk ke SNI. SNI mengatakan, dan ternyata ada SNI juga menduplikasi dari standar-standar STM dipindahkan menjadi standar SNI, kami juga lakukan itu, sehingga alhamdulillah kita dapat SNI. Tahun 80 lahirlah pabrik MBT di Cimareme. Nah, itulah MBT Jilid pertama yang berjalan dari tahun 74 sampai dengan tahun 2000. Nah, pada tahun 2000, itulah MBT yang pertama beralamat di Jalan Raya Cimareme, Pati-Jajal, dengan jumlah pegawai 150 orang dan di atas tanah 7.000 meter persegi. Kita membangun Patria Tekstil ini dan dikenal di seluruh komunitas seluruh Indonesia, komunitas teknik sipil, dari mulai pendidikan, fakultas teknik, kemudian kontraktor, konsultan pada saat itu, dan terkenalah MBT utama, sehingga kami terpaksa atau kami juga membuat paten daripada MBT, yaitu paten MBT dan Mektan. MBT dan Mektan itu paten produksi, MBT adalah paten untuk pemasaran, dan akhirnya sekarang kita gabungkan MBT. Selanjutnya pada tahun 80 tersebut kami mengalami hambatan di dalam penjualan. Dalam penjualan barang-barang kepada kontraktor semua mengatakan, hampir semua mengatakan, oke, saya beli alat, tapi saya juga minta disediakan tenaga kerja. Kenapa demikian? Karena tenaga kerja belum banyak yang bisa mengoperasikan alat-alat laboratorium ini. Akhirnya timbul ide kami untuk membangun divisi pendidikan. Divisi pendidikan agar supaya kami bisa melatih tenaga kerja yang ahli dalam teknik tanah, beton, aspal, agar supaya bisa memenuhi keinginan kontraktor. Mengapa demikian? Karena hanya fakultas teknik saja yang menelurkan, yang menghasilkan ini. Politeknik belum ada, STM atau SMK belum ada, sehingga tenaga kasar di luar hanya yang berdasarkan pengalaman. Tidak ada yang keluar dari pendidikan yang bisa mengetahui atau mempraktikkan testing prosedur daripada alat-alat laboratorium mekanika tanah ini atau beton aspal ini. Begitu saudara, sehingga saya pada tahun 80 mendirikan pelatihan MBT, kemudian lahirlah beberapa ide, kemudian kami membuat MBT yang lain yang berdiri sendiri, yaitu MBT Konsultan. MBT Konsultan ini atau metodologi konsultan ini bergerak di bidang pelatihan, konsultasi dan sebagainya, karena itu harus terpisah. Sedangkan MBT yang pertama yang kami bangun ini namanya MBT utama adalah MBT manufaktur, membuat alat. Nah, lahirlah MBT konsultan, kemudian lahirlah MBT kalibrasi, karena ternyata alat-alat perlu kalibrasi, sedangkan kalibrasi itu tidak boleh bersatu dengan manufaktur. Jadi lahirlah MBT kalibrasi. Kemudian belakangan, kemudian diversifikasi dan sebagainya, pada tahun ini juga lahir MBT Aneka Tambang Narasati, dan tambang ada MBT Holding Company, karena ada yang pengen bergabung di dalam holding company dan sebagainya. Dan saat ini PT MBT Utama sudah memiliki IKP MBT, Lembaga Pelatihan Kerja dari Departemen atau Kementerian Tenaga Kerja. Dan sekarang saya lagi menjajaki untuk berhubungan dengan BNSP agar supaya kami mendapatkan status LSP untuk lembaga sertifikasi profesi, dan nanti sertifikatnya bisa dari LSP. Itu sedang kami lakukan. Kenapa pelatihan ini penting? Karena alat-alat yang kita ciptakan ini agar supaya tidak mubazir, dipakai di lapangan, dan semua orang lapangan pasti membutuhkan testing prosedur daripada alat ini. Untuk itu makanya kami sertakan pelatihan-pelatihan untuk kepentingan itu. Ini harus berbarengan dengan kebutuhan itu. Nah, kemudian tadi mengenai produksi ini, bahwa jilid ketiga ini ya memerlukan satu investasi, sehingga kami juga mengundang barangkali ada investor yang berminat untuk bisa mengembangkan bersama, karena peningkatan digitalisasi memerlukan modal yang besar. Dan selanjutnya kami sampaikan di sini bahwa kami masih menggarap pasar dalam negeri. Kami sama sekali belum menggarap pasar luar negeri.
pasar Afrika kami telah coba dan pernah kami ekspor. Perlu saya sampaikan di sini bahwa MBT Utama sudah dikenal oleh komunitas teknik sipil dari sejak tahun 1974 berdiri sampai 1983 Menteri PU yang pertama kali yaitu Bapak Yusril Purnomo Sidia Almarhum. Ini yang pertama sekali memberikan dukungan kepada PT Utama dan sering sekali tahu persis mengenai produk PT Utama, dan kemudian selanjutnya oleh Bapak Radinal Mukhtar pada tahun 2023. Dan perlu kami sampaikan di sini, Bapak Menteri tersebut selalu menginginkan MPT untuk hadir di setiap kegiatan-kegiatan kePU-an, sehingga pada saat itu MPT sangat dikenal oleh internal Kementerian PU sampai ke daerah. Dan perlu sampaikan di sini bahwa MBT diresmikan pada tahun 81 di UKK Teknik Umum. Ini saya kira sekilas daripada PT MBT Utama dan MBT Grupnya, dan kemudian segala kegiatan-kegiatan PT Utama. Dan kami hari ini sudah mencetak beberapa kali katalog perubahan, dan katalog hari ini adalah seperti ini katalognya. Dan di katalog ini dalam bahasa Inggris dan bisa kami kirimkan lewat PDF pada saudara yang membutuhkan silakan. Customer yang kami hormati, kami sampaikan di sini bahwa apabila Anda membuka website, membuka internet, maka Anda akan menemukan beberapa MBT. Walaupun MBT itu bukan kesingkatan atau kepanjangan dari Mektan Babakan 7. Tetapi produsen-produsen yang seperti itu yang menggunakan nama MBT agar supaya dikira customer mengira MBT, itu mohon diwaspadai, karena kami tidak bertanggung jawab atas produk-produk yang mereka lakukan, atau apalagi menjiplak nama PT katalog kita dengan tipe-tipe MBT yang ada. Dan walaupun mungkin mengganti MBT, tapi mohon konsultasi kepada kami sebagai pionir, sebagai pembuat produsen pertama kali dan memiliki paten, memiliki kalibrasi, memiliki keterangan-keterangan referensi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kami juga melakukan pelatihan TKDN, pelatihan ISO 17025, pelatihan ISO 9001 dan sebagainya. Di samping untuk melengkapi, kami punya perusahaan sendiri juga untuk grup-grup yang lain yang memerlukan standar-standar tersebut, dan kami bisa bekerja sama untuk membina kelangsungan produk ini. Namun mohon kepada customer untuk hati-hati yang mengatasnamakan MBT, walaupun itu singkatannya bukan Mektan Babakan 7, tapi singkatan lain yang disingkat juga seperti MBT. Ya, jadi saya mohon untuk itu kewaspadaan saudara. Kami dalam hal ini sejak yang berusaha dalam posisi 49 tahun sampai hari ini, kami tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dan mohon bisa disampaikan kepada kami kalau hal-hal ada yang merugikan customer atau merugikan kami di dalam hal-hal bisnis area daripada jual beli daripada alat peralatan ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada customer, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bekerja sama kemudian lebih depan, dan kami senantiasa menanti kedatangan saudara, baik pembeli yang baru maupun pembeli yang lama, atau customer pelanggan kami yang lama, untuk bisa memperbarui kembali pesanannya dan bisa berhubungan kembali yang kami dengan suatu kemudahan-kemudahan yang mungkin akan kita bisa bicarakan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.